Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya dari Hijaz Elektronik ingin mereview sebuah modul drum, yakni Alesis D4 ya. Di sini saya punya modul drum Alesis D4 yang lagi rame-ramenya di kalangan hadroh. Nah, saya juga punya ini, biasanya saya gunakan untuk pengganti atau untuk suaranya itu bisa enak, nyarinya biar gampang lah gitu. Ya saya juga pakai ini untuk hadroh sih. Dan di sini saya menggunakan D4. Dan kenapa D4? Karena waktu itu saya pas nyari itu dapetnya D4, bukan DM5 ya. Dan setelah itu harganya langsung naik tuh teman-teman. Jadi sebelum saya tahu kalau harganya bakal naik, itu harganya masih standar tuh 4 juta, 4,5 gitu, 3 jutaan gitu. Tapi setelah itu bulan-bulan tahun kemarin lah, akhir tahun kemarin lah, itu harganya tiba-tiba naik karena mungkin banyak yang nyari ya, khususnya DM5. Jadi harganya sekarang bisa ya lumayan, ya bukan lumayan lagi, ya harganya hampir 7 juta lah, 6 juta, 7 juta, 8 juta gitu. Itu sih sekarang. Jadi ya emang lagi susah gitu barangnya. Oke, dan di video kali ini saya akan mereview modul ini, dan saya akan mencoba ngasih tahu konfigurasinya. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa nyalain ke sound, nyambungin ke sound, karena kali ini saya sedang di outdoor. Jadi saya hanya bisa mereview fungsi-fungsinya aja dan beberapa konfigurasi yang biasa saya pakai gitu. Sekarang saya akan nyalakan dulu. Nah, satu lagi sebelum saya nyalakan, sebenarnya untuk modul Alesis D4 ini menggunakan tegangan 110 volt. Jadi saya sebenarnya punya juga ada adaptor ori, cuman sekarang udah nggak saya pakai lagi. Saya ganti dengan adaptor yang seperti ini. Nah, saya bikinin seperti ini supaya lebih enak aja sih, nggak ketika dibawa kemana-mana. Kadang kan harus nyari step up ya namanya ya, kalau naikin tegangan, atau step down ya, step up atau step down itu namanya. Jadi harus bawa itu juga, jadi ribet bawanya banyak. Akhirnya saya bikin seperti ini. Ini beli di toko elektronik gitu, ada kayaknya itu. Oke, sudah saya tancapkan ke listrik, saatnya kita nyalakan. Nah, kurang kelihatan ya mungkin ya. Nah, itu. Nah, tampilan awalnya seperti ini kalau D4. Nah, sebelum kita coba ngulik-ngulik settingannya yang biasa saya pakai, sebenarnya kenapa D4? Karena saya nggak tahu ya, kebanyakan orang daerah Klatenan itu mereka makanya D4, nggak tahu. Katanya ada yang bilang preampnya lebih tebel, atau settingannya mungkin gimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas intinya katanya sih lebih tebel preampnya, tapi ya nggak tahu juga gitu. Karena kan saya beli D4 ini karena memang dapetnya D4 pada waktu itu, bukan DM5 gitu. Oke, sekarang kita mau cek di port belakangnya dulu sebelum kita ke settingnya ini, setting depannya.
Kalau di belakangnya itu tampilannya seperti ini. Nah, ini ada MIDI, ada in, ada trigger, ada 12 trigger, kemudian ada main out, ada out juga gitu. Di sini ada foot switch, saya nggak tahu fungsinya buat apaan. Terus kemudian ada power, ini untuk ke power listrik ya, power AC 9 volt AC tadi yang saya bikin tadi, yang saya beli maksudnya di toko elektronik. Kemudian di main LR ini biasanya saya menggunakan satu aja sih, cuman kalau misalkan menggunakan dua, L sama R itu jauh lebih bagus. Biasanya settingannya lebih padat ya, lebih enak. Atau bisa menggunakan L aja, atau L yang main, atau AUX L gitu, bebas sih sebenarnya. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 12 trigger. Yang biasa saya pakai itu di nomor 12, tapi karena nomor 12-nya juga mati, jadi saya alternatifnya pakai nomor 2 atau nomor 3 gitu. Oke, kita lanjut lagi di depan, kita cek konfigurasinya. Maaf, ada kucing saya yang sangat mengganggu. Cing, cing, cing. Oke, kita masuk ke voice. Nah, di sini sebenarnya kalau misal ini udah di posisi kick ya, yang biasa saya pakai itu posisi kick. Di sini ada banyak sekali kick. Yang biasa saya pakai itu sekarang ini yang speak ini. Sebenarnya selera sih kalau voice itu, teman-teman bisa cari, bisa pilih sendiri sih, sesuai selera sih. Plat-nya juga bagus, karakter suaranya itu gimana ya, agak gemuk lah kalau plat itu. Biasanya pakai yang speak atau enggak yang plat tadi, itu bagus. Teman-teman bisa pakai dua itu untuk referensi. Kalau reggae ini biasanya juga saya pakai di awal-awal, karena mungkin saya gunakan di sound ya, saya nggak bisa ngecek satu-satu karena waktu pas cek sound, jadi saya pakai reggae aja. Cuman reggae agak biasanya ada agak atos gitu, jadi saya pakai voice yang akhir-akhir ini saya coba cari yang enak, ketemunya di spike tadi, sama di mana tadi, spike sama di plate ya. Kemudian jadi teman-teman kalau sudah disambung ke mixer, kemudian caranya ini volumenya jangan kencang-kencang, mulai dari yang kecil. Karena beberapa aku pernah nyoba juga di beberapa sound itu suaranya kayak apa ya, saya nggak tahu, suaranya kayak terlalu ngejelek gitulah bahasa Jawanya, saya juga kurang paham. Jadi dari kecil dulu, dari kecil. Sama ini teman-teman, pitchnya biasanya saya bikin minus 4 supaya suaranya lebih rendah lagi gitu. Kemudian ini triggernya, nah ini gainnya pun kalau bisa diatur dari yang kecil, supaya apa, supaya nanti pas main itu nggak double nanti. Kalau misalkan semua instrumen dimainin tiba-tiba double lah, itu masalahnya adalah di gain. Jadi gainnya dari kecil dulu, sambil kondisinya itu micnya udah dimasukin di jedornya gitu. Jadi dipukul sampai bener-bener udah cukup, jangan sampai over ya udah gitu. Takutnya kalau over resikonya adalah
nanti bakal double suaranya gitu. Terus ekstrikur udah, sama out lah. Out ini bisa main, bisa aux. Biasanya saya main atau enggak aux, bebas sih sebenarnya. Kalau mix ini lebih ke, ya ini ada volume lagi. Jadi volumenya itu ada volume dari sini, ada volume dari mix ini. Biasanya saya bikin 85 atau 70. Itu kalau mixernya bagus itu udah kenceng banget sih. Gitu. Kemudian pen ini ya L atau R atau L aja atau R aja yang mau digunakan untuk outnya gitu. Jadi bebas. Kalau di sini saya setting L dan R gitu. Tone udah, patch udah tadi. Apa lagi ya? Nah, jadi kadang itu kalau misalkan teman-teman mixernya tune-nya 4, itu biasanya perlu ditambah lagi tuh. Atau enggak mainnya LR. Saya biasanya tambahin equalizer buat preamp supaya suaranya lebih empuk aja sih. Saya buat ngetun nada di kicknya itu supaya lebih empuk aja gitu. Karena suaranya kurang empuk sama agak kasar gitu, agak atas lah gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman mixernya bagus atau enggak mixernya tune-nya ada 6 atau lebih, itu harusnya cukup sih, bisa main LR sih. Jadi saran aku kalau misalkan teman-teman mixernya tune-nya 6 itu udah lebih dari cukup, bisa main LR itu. Kalau misalkan pengen dapat hasil yang maksimal. Kalau tune-nya cuma 4 aja sih, kalau misalnya bagus mungkin bisa, tapi kalau misalnya kurang bagus tuh biasanya kurang sih. Pengaruhnya jadi mixer juga sih. Biasanya ngakalinya kalau saya sendiri, karena saya pakai Soundcraft 8 channel itu ya, yang KW itu, jadi ngakalinya pakai equalizer supaya lebih empuk dan lebih bulat aja lah suaranya. Karena kalau misalkan dari langsung sini itu kayak suaranya kurang bulat, kurang padat gitu. Dan itu juga tergantung settingan di manajemen atau di cross teman-teman sih. Itu. Mungkin itu saja dari aku, dari Hijaz. Terima kasih.